kebakaran, atau ledakan. Outline. 1. Pengertian kebakaran. 2. Pengertian ledakan. 3. Sifat bahan berbahaya. Tujuan. 1. Memahami pengertian kebakaran dan unsur-unsurnya. 2. Menjelaskan klasifikasi tingkat risiko kebakaran di tempat kerja. 3. Mengetahui regulasi dan standar pencegahan kebakaran. 4. Membedakan kebakaran dan ledakan. 5. Memahami sifat bahan berbahaya terkait potensi kebakaran dan ledakan. Apa itu kebakaran? Api merupakan proses oksidasi cepat yang merupakan reaksi kimia yang menghasilkan evolusi panas dan cahaya. Fire triangle, bahan bakar, panas, oksigen, ketiga unsur tersebut harus ada untuk memicu terjadinya kebakaran. Fire tetrahedron, bahan bakar, panas, oksigen, reaksi kimia. Fuel, mungkin bahan yang mudah terbakar, bisa berupa benda padat, cair, atau gas. Heat, panas, merupakan komponen energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu bahan bakar ke titik tertinggi, di mana uap yang dihasilkan cukup untuk terjadinya penyalaan. Oxidizing agent O2, bahan-bahan yang menghasilkan oksigen atau gas pengoksidasi lainnya selama berlangsungnya reaksi kimia. Chemical chain reaction, reaksi berantai kimia yang dikenal sebagai api, terjadi ketika bahan bakar, oksigen, dan panas hadir dalam kondisi dan jumlah yang tepat. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tingkat D, pemimpin petugas peran kebakaran. Tingkat C, regu penanggulangan kebakaran. Tingkat B, koordinator unit penanggulangan kebakaran. Tingkat A, ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan. Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah. Dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga menjalarnya api lambat. Contoh, tempat ibadah, gedung atau ruang perkantoran, gedung atau ruang pendidikan, gedung atau ruang perumahan, gedung atau ruang perawatan, gedung atau ruang restoran, gedung atau ruang restoran, gedung atau ruang pendidikan, perpustakaan, gedung atau ruang perhotelan, gedung atau ruang lembaga, gedung atau ruang rumah sakit, gedung atau ruang museum, gedung atau ruang penjara. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang 1. Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi, tidak lebih dari 2,5 meter, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas, sedang. Contoh, tempat parkir, pabrik elektronika, pabrik roti, pabrik barang gelas, pabrik minuman, pabrik permata, pabrik pengalengan, binatu, laundry, pabrik susu. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang 2. Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang. Contoh, penggilingan padi, pabrik bahan makanan, percetakan, dan penerbitan,
bengkel mesin, gudang pendinginan, perakitan kayu, gudang perpustakaan, pabrik barang keramik, pabrik tembakau, pengolahan logam, penyulingan, pabrik barang kelontong, pabrik barang kulit, pabrik tekstil, perakitan kendaraan bermotor, pabrik kimia, kimia dengan kemudahan terbakar sedang, pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 orang. Bahaya kebakaran sedang 3. Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi. Dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat. Contoh, ruang pameran, pabrik permadani, pabrik makanan, pabrik sikat, pabrik ban, pabrik karung, bengkel, mobil, pabrik sabun, pabrik tembakau, pabrik lilin, studio dan pemancar, pabrik barang plastik, pergudangan, pabrik pesawat terbang, pertokoan dengan pramuniaga, lebih dari 30 orang, penggergajian dan pengolahan kayu, pabrik makanan kering dari bahan tepung, pabrik minyak, nabati, pabrik tepung terigu, pabrik pakaian. Bahaya kebakaran berat. Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi. Menyimpan bahan cair, contoh, pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi, pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik cat, pabrik bahan, peledak, penggergajian kayu, dan penyelesaiannya menggunakan bahan mudah terbakar. Studio film dan televisi, pabrik karet, buatan, hanggar pesawat terbang, penyulingan minyak bumi, pabrik karet busa, dan plastik busa. 1. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia menerbitkan SNI 03, 3985 tahun 1995, Tata Cara Perencanaan, Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung. 2. Pada tahun 2000 menerbitkan SNI 03, 3985 tahun 2000 Tata Cara Perencanaan, Pemasangan dan Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung. 3. SNI 03, 7012 tahun 2004, Sistem Manajemen Asap di dalam mal, atrium, dan ruangan bervolume besar. Apa itu ledakan? Ledakan. Ledakan adalah pelepasan energi tak terkendali yang disertai dengan ekspansi gas secara tiba-tiba dan hebat, serta kemungkinan pembakaran cepat. Semua bahan mudah terbakar yang ada. Bisa dilihat pada gambar berikut. Apa perbedaan ledakan dan kebakaran? Sifat bahan berbahaya. Rentang mudah terbakar. Konsentrasi minimum atau maksimum gas di udara untuk menyalakan api. Batas bawah, mudah terbakar. Konsentrasi terendah, di mana campuran bahan bakar atau udara akan terbakar. Di bawah ini, bahan bakar terlalu sedikit campurannya, terlalu ramping. Batas atas mudah terbakar, konsentrasi tertinggi di mana campuran bahan bakar atau udara akan terbakar. Di atas ini, tidak ada cukup oksigen campuran terlalu kaya. Sifat bahan berbahaya. Flashpoint. Suhu minimum di mana bahan bakar cair, mengeluarkan cukup uap yang dapat dinyalakan sesaat oleh api. Firepoint. Suhu minimum di mana bahan bakar cair mengeluarkan cukup uap untuk mendukung pembakaran berkelanjutan. Auto. Ignition temperature. Suhu minimum
di mana bahan bakar cair akan menyala tanpa adanya nyala api atau percikan api.